anak Tuhan yang baik putus. Putus, tidak perlu pikir panjang lagi. Memang berat, tapi Anda mau sebaik-baiknya dia tidak seluar biasa Tuhan Yesus yang telah mati di Golgota bagi engkau, membayar segala dosamu, badannya dihancurkan demi engkau, hanya gara-gara si Udin, si Dula, kau rela tinggalkan iman, hanya gara-gara si Siti, Nurhalisa atau siapapun. Saudara rela tinggalkan Yesus atau paksa diri nikah tapi agama masing-masing, itu pun kerja gila namanya. Jawab. Jadi buat kawan yang punya pertanyaan seputar iman Kristiani, langsung saja dikirimkan di WhatsApp kita 0811 381 0696. Dan shalom, selamat pagi buat kawan SKFM yang sudah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp kita. Bapak Pendeta, ini pertanyaan pertama kita. Ya, silakan Kak. Mohon solusi dan pendapat dari Bapak Pendeta tentang ada pasangan pacaran beda agama, yang cowoknya Protestan, ceweknya agama lain, dan sama-sama mempertahankan dan mau menikah beda agama. Mohon pendapat. Ya, jadi masalah pacaran beda agama, saya pikir ini bukan baru pertama kali ya saya menjawab, dan saya tidak akan bosan menjawab kalau memang itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berguna bagi perjalanan hidup kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan salah satunya adalah persoalan pacaran. Pacaran menurut definisi Kristen, ya, saya setuju dengan pendapat Pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert mengatakan bahwa pacaran Kristen itu adalah persiapan menuju nikah. Jadi Kristen bukan pacaran asal-asal pacaran. Tapi pacaran itu bukan seperti orang duniawi atau orang tidak jelas. Tapi pacaran adalah persiapan menuju nikah. Ini bukan cinta monyet. Kalau cinta monyet kan seperti, ya saudara tahu monyet lah ya. Saudara kalau ketemu monyet, saudara kasih dia pisang. Saudara lempar pisang, dia tangkap pakai tangan yang satu. Saudara lempar lagi, dia tangkap pakai tangan yang satu. Lalu saudara lempar lagi, dia bisa tangkap pakai kaki. Artinya monyet itu dia mau semua. Jadi kalau orang yang lihat satu dia mau, lihat satu dia mau, termasuk yang sudah tua, sudah beristri, sudah bersuami, tapi masih kayak monyet. Lihat satu mau, lihat satu mau, semua dia mau. Saya pikir ini masalah kejiwaan. Perlu ditolong, ya, perlu dibimbing, perlu dikasih ingat. Jadi persiapan menuju nikah yang bernama pacaran Kristen itu harus sesuai dengan ajaran firman. Jodoh yang dikehendaki Allah itu ada dua pengertian. Yang pertama, jodoh yang dikehendaki Allah dalam artian bahwa Allah memang sudah siap jodoh kita di dalam rancangan Tuhan yang tersembunyi itu. Allah sudah siapkan, hanya kita tidak tahu siapa. Maka kita harus cari. Ulang ya. Allah sudah siap itu. Karena Alkitab berkata dalam Ulangan 29 ayat 29 itu, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah. Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita. Berarti, dari sisi rencana Allah yang tersembunyi, Allah sudah siapkan jodoh kita. Itu suka-suka Allah. Tapi ada kehendak Tuhan dalam artian kedua, yaitu kerinduan Allah, kemauan Allah untuk kita domba-dombanya, orang percaya, mengikuti perintahnya. Makanya di Ulangan 29 ayat 29 itu, yang tersembunyi ialah bagi Allah, tapi yang dinyatakan ialah bagi kita. Ya, yang dinyatakan bagi kita itu apa? Kalau dalam hal yang lain-lain banyak ya. Tadi sudah saya khotbahkan, kita harus ora et labora, berdoa dan bekerja.
Yang dinyatakan bagi kita ialah apa? Domba harus berusaha mengenal gembala dengan baik. Kita harus betul-betul lapar dan haus akan firman Allah. Nah, itu adalah porsi kita. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Anda, jodoh atau pasangan dalam artian kehendak Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Maka yang dicari itu tidak bisa tidak. Harus satu iman. Tidak bisa dikompromi itu. Saudara mau bikin bagaimanapun tidak bisa. Makanya Anda punya pertanyaan. Ini orang mau nikah beda iman. Saya tidak mau mengatur Anda. Biarkan Tuhan yang mengatur Anda. Dan kalau Anda lupa aturan Tuhan, saya kasih ingat. Ya. Saya baca firman Allah ini buat saudara. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kalau yang bergaul, apalagi pacaran, sampai mau menikah dengan beda iman, harus perhatikan ini. Ayat 17 dia berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Jadi harus putus. Memang berat. Saudara bilang, aduh, Bapak omong si enak. Ini kita sudah pacaran 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Iya, tapi Anda pacaran dalam keadaan tidak dipimpin oleh Gembala Agung. Anda atur dirimu sendiri. Anda tidak dituntun oleh kebenaran firman. Beda agama itu tidak boleh. Pacaran tidak boleh, apalagi nikah. Orang beda agama susah kita bantu, boleh. Itu toleransi secara sosial. Tapi secara iman tidak boleh. Bapak Ibu terkasih, anak-anak muda, orang-orang tua, tolong tanya, anakmu pacaran dengan agama apa? Kok dia bisa jatuh cinta dengan Ahmad padahal Lazarus ada tunggu dia? Dia memilih Udin padahal Markus sedang doa dan puasa bagi dia. Tolong dong. Jadi saya sebagai hamba Tuhan hanya serahkan ini. Anak Tuhan yang baik putus. Putus, tidak perlu pikir panjang lagi. Memang berat, tapi Anda mau sebaik-baiknya dia tidak seluar biasa Tuhan Yesus yang telah mati di Golgota bagi engkau, membayar segala dosamu, badannya dihancurkan demi engkau, hanya gara-gara si Udin, si Dula, kau rela tinggalkan iman, hanya gara-gara si Siti, Nurhalisa atau siapapun, segala rela tinggalkan Yesus, atau paksa diri nikah. Tapi agama masing-masing itu pun kerja gila namanya. Tidak usah. Ini saya hamba Tuhan ngomong benar ini. Dan saya akan selalu ingatkan terus kepada semua anak-anak muda. Saya tahu resiko hamba Tuhan ngomong begini ini kadang-kadang tidak disukai. Dan faktanya ada. Seorang sangat benci saya, dia akui. Seseorang curhat kepada istri saya. Sekarang sudah jadi pendukung pelayanan. Sekarang dukung saya luar biasa. Dulu benci saya. Karena sebelum beliau menikah tuh beliau pacaran dengan beda iman. Saya ini kan sudah khotbah ini dari dulu-dulu. Kenapa saya khotbah ini? Loh, saya kan hamba Tuhan Yesus. Galatia 1 ayat 10 bilang bagaimana sekarang? Adakah saya lebih mencoba menjaga atau mencari kesukaan manusia? Atau mencari kesukaan Allah? Kalau aku masih mencoba menyukakan manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Nah, Tuhan Yesus bilang, firman bilang,
Jangan beda iman. Kalau beda iman, keluar. Pisahkan dirimu. Berarti putus. Itu pisah kan? Wah, orang itu tidak suka saya. Benci sekali. Tidak senang. Tapi itulah saya. Orang-orang yang tidak senang saya tidak marah Anda. Saya akan berdoa terus. Saya tahu manusia biasa, namanya kita emosi toh. Kita dengar, kita punya urusan pribadi. Kok disinggung-singgung dalam khotbah seperti itu? Walaupun tidak sebut nama, tapi sudah kena. Lalu orang bilang ini pendeta gila, pendeta kurang ajar, pendeta begini begitu. Saya sudah biasa kena maki. Tapi saya tidak takut. Saya dapat kebahagiaan atau sukacita tersendiri ketika orang menyerang saya gara-gara saya bicara kebenaran. Kalau saya sedang tipu, saya sedang bikin dosa, atau mungkin selingkuh atau apa, baru orang ngomong, aduh saya tidak ada daya melawan. Saya tidak ada semangat untuk bangkit. Tapi kalau orang bicara, saya bicara kebenaran, lalu orang marah, upahku besar di sorga. Upahku besar di sorga. Ya, jadi tolong Anda pikirkan kembali, bilang mau nikah, beda agama, itu dosa besar. Sampai kalau ada pendeta melakukan pemberkatan itu, saya tidak tahu lagi itu pendeta belajar Alkitab atau tidak. Karena saya lihat banyak pendeta yang toleransi. Apalagi orang tuanya hubungan baik dengan pendeta. Aduh, kalau saya tidak bisa. Semua pendukung pelayanan sudah tahu. Bahkan penyumbang-penyumbang gereja sudah tahu. Kalau dengan pendeta melatok yang begini-begini, biar kita sumbang di gerejanya pun, dia tidak akan dukung kita. Betul itu. Tepat sekali. Saya tidak akan mendukung Anda. Sekalipun Anda berkontribusi di wilayah gereja saya. Tapi kemudian Anda bilang, anak saya mau nikah dengan Islam, mau nikah dengan Hindu, Buddha. Bolehkah Pak nikah masing-masing tapi pemberkatan di gereja Bapak? Demi nama Tuhan Yesus tidak bisa. Tidak akan saya layani. Gereja jangan murahan. Gereja harus beri warna. Makanya saya tidak akan melakukan itu. Saya ajar lain baru saya pemberkatan orang beda agama. Walaupun bilang nikah masing-masing, oh tidak bisa. Kalau mau nikah bertobat dulu, terima Yesus dua-dua, jadi nikah menjadi Kristen. Itu baru pas. Ya, jadi pertama satu iman, yang kedua ya kalau bisa saling mencintai. Karena satu iman tidak saling mencintai pun bisa cerai. Jadi iman tapi cinta. Cinta itu berkorban, mengasihi. Jangan cuma jatuh cinta, bangun cinta. Jatuh cinta biasanya, lihat pas kelebihannya. Dia lagi pakai pakaian kantor, lagi badan seksi bagus, langsung jatuh cinta. Dia melahirkan anak kedua, dia bangkah seperti disengat lebah, sudah bengkak, gendut. Anda punya cinta mulai menurun. Jatuh cinta cepat, bangun cinta itu yang lama. Jatuh cepat karena lihat kelebihan. Bangun cinta ketika Anda lihat kekurangan pasanganmu. Dia mulai dasternya 2 hari tidak ganti. Mulai bau asap, bau komfor, bau minyak tanah. Awalnya minyak wangi dulu. Lama-lama minyak kayu putih, minyak tanah, dan minyak odoklonye. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, satu iman, tapi harus cinta dia sungguh-sungguh ya. Ya, setelah itu saya yakin tujuan yang berikut ialah menikah untuk melayani Tuhan. Seperti pasangan suami istri Priscilla dan Aquila. Rumah tangga mereka berdampak bagi kerajaan Allah. Kiranya tanggapan saya ini berkenan kepada Tuhan dan bermanfaat bagi Anda ya.